Jojot nai uso ada tosi pango luton dikot mabiarlah maka tindak kon hona mago kopau tongon upudina sa asimi alai gumodang holongi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terpujilah Engkau Tuhan atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami di dalam hidup kami. Allah Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada kita hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 23. Dikatakan demikian, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyangkal Yesus Kristus, menyangkal Allah Bapa, tentu itu adalah ajaran antikristus. Yohanes memperingatkan di dalam firman ini bahwa antikristus akan datang. Dan tentu pada saat ini, pada masa ini, itu telah nyata. Telah banyak antikristus. Ajaran-ajaran yang mengajak kita supaya tidak mempercayai Kristus. Ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang telah tersebar di mana-mana dengan banyaknya aliran-aliran kepercayaan yang baru. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius 7:15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Tentu kita sudah sering mendengar istilah serigala berbulu domba. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap antikristus yang kelihatannya seperti domba, padahal ia adalah serigala berbulu domba yang ingin menyesatkan iman kita. Lalu bagaimanakah kita mengenal bahwa ajaran itu berasal dari Tuhan dan ajaran palsu? Dalam Matius 7 ayat 16-17 mengatakan seperti ini, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kenallah ia dari perbuatannya, kenallah ia dari ajarannya. Jika ajarannya sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu dan pasti itu berasal dari Tuhan. Tetapi jika ajarannya menyimpang, menentang bahwa Kristus adalah Tuhan, tentu itu adalah ajaran sesat, ajaran dari antikristus. Oleh karena itu kita dituntut untuk tetap berjaga akan iman kita, tetap waspada akan serigala berbulu domba yang ingin menyesatkan iman kita kepada Kristus Yesus. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah yang tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Mari tetap mengimani Kristus di dalam hidup kita,
bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetaplah berpegang teguh kepada iman kepercayaan kita kepadanya, sebab hanya Ialah satu-satunya Tuhan yang menganugerahkan keselamatan kepada kita. Terpujilah Tuhan yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita. Mari tetap setia sehingga Tuhan akan menganugerahkan kehidupan, mahkota kehidupan kepada kita. Setialah sampai mati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami akan ajaran-Mu. Firman-Mu yang selalu mengajarkan kami untuk tetap bertahan di dalam iman kami di tengah-tengah banyaknya godaan-godaan yang akan menjauhkan iman kami daripada Engkau ya Tuhan. Allah Bapa kami, tuntunlah kami Tuhan, sehingga kami tetap mengimani Engkau di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.